Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini melanjutkan bacaan Injil pada minggu lalu. Kalau minggu lalu kita mendengarkan Injil dari Matius 11 dan dalam Injil hari ini Matius 13. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari membaca Matius 13, di sana kita akan mendapatkan bahwa Yesus itu mengajar dengan banyak perumpamaan. Setidaknya ada 7 perumpamaan yang disampaikan Yesus. Misalnya pada hari ini tentang penabur, ada juga tentang biji sesawi, ada juga tentang mutiara yang berharga, ada juga tentang harta yang terpendam. Maka nanti silakan Bapak Ibu Saudara-saudari kembali membaca kitab suci. Perumpamaan-perumpamaan tadi itu sangat menarik. Nah, mengapa Yesus kok memilih bahasa perumpamaan-perumpamaan itu untuk mengajar murid-muridnya? Karena alasannya supaya mereka itu mudah untuk memahami ajaran-ajaran dari Yesus. Dan Yesus sering menggunakan ajaran dengan mengambil dari istilah pertanian atau juga perikanan. Ada seorang teolog mengatakan bahwa perumpamaan itu seperti cerita duniawi yang mengkisahkan cerita surgawi. Tetapi apakah benar bahwa perumpamaan-perumpamaan itu mudah untuk dipahami dan dimengerti maknanya? Kalau dalam bacaan Injil sebelum minggu ini, Yesus mengajar kita dengan bahasa yang lugas dan tegas. Misalnya tentang sabda bahagia, khotbah di bukit, bagaimana kita diajak untuk mengampuni musuh kita. Tetapi hari ini Yesus mengajar dengan perumpamaan. Kalau dalam Injil Matius dengan versi yang panjang, ada reaksi para murid yang bertanya kepada Yesus, "Mengapa kamu berkata-kata dengan perumpamaan-perumpamaan?" Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mereka, para murid itu masih kebingungan dengan makna dari perumpamaan itu. Sebenarnya perumpamaan-perumpamaan itu sudah diajarkan juga oleh para nabi sebelum Yesus. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari masih ingat kisah dari Nabi Nathan dan juga Nabi Daud di dalam kisah Perjanjian Lama. Nabi Daud itu sebenarnya orang yang baik. Dia sebagai seorang raja yang sungguh-sungguh peduli kepada rakyatnya. Tetapi dia jatuh di dalam keberdosaan. Daud jatuh di dalam perzinahan. Dengan siapa? Masih ingat? Batseba. Betul Bapak ya. Nanti adanya dibawa pulang ya. Kalau ada. Nah, Batseba ini istri dari Uria ya. Uria ini seorang perwira prajurit yang sangat setia terhadap Daud. Tetapi malah Daud mengkhianati prajuritnya itu. Dan bahkan dia ingin menyingkirkan Uria. Dia ingin membunuh Uria. Nah, Nabi Nathan ini diberi perintah oleh Allah untuk menegur Daud. Maka Nathan datang kepada Daud dengan perumpamaan-perumpamaan juga. Pada waktu Nathan berjumpa dengan Daud, dia berkisah tentang seorang kaya raya. Dan orang kaya raya ini mempunyai banyak domba-domba. Dan ada seorang miskin yang hanya mempunyai 1 ekor domba.
Tetapi orang kaya ini begitu rakus, maka dia ingin menguasai domba dari orang yang miskin itu. Dan dengan berbagai macam cara pokoknya dia menguasai domba orang miskin tadi. Kemudian ketika Daud mendengar cerita Natan, dia langsung berkata, orang kaya itu harus dihukum mati karena sudah merampas hak dari orang yang miskin, mengambil domba orang miskin. Kemudian Natan berkata kepada Daud, Daud, orang kaya itu adalah dirimu sendiri. Nah, kemudian Daud merasa malu. Dia merasa malu dan menyadari bahwa dia bersalah. Karena pada dasarnya Daud ini orang baik, tetapi jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari, perumpamaan ini ditujukan kepada siapa? Kepada kita semua yang mendengarkan perumpamaan yang diajarkan Yesus. Mengapa perumpamaan itu terus disampaikan kepada Yesus? Tidak hanya 1 kali, 2 kali, bahkan dalam Injil Matius ada 7 kali perumpamaan. Banyak orang-orang yang pada waktu itu mengikuti Yesus. Kemanapun Yesus pergi diikuti. Misalnya orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka terbiasa mendengarkan ajaran Yesus. Tetapi apa yang mereka lakukan terhadap Yesus? Mereka justru mengkhianati Yesus. Mereka menyingkirkan Yesus. Padahal mereka setiap hari mengikuti Yesus, tahu persis apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka justru menyingkirkan Yesus. Banyak orang ingin mengikuti Yesus, tetapi tidak banyak yang mau menjadi murid Yesus. Nah, syarat untuk ikut sebagai murid Yesus, untuk ikut Yesus juga tidak mudah. Yesus pernah mengatakan harus mau menyangkal diri, memanggul salib, dan ikut kemanapun Yesus pergi dengan konsekuensi yang melekat di dalamnya. Kisah dari orang Farisi dan ahli Taurat tadi itu bisa digambarkan ketika orang menabur benih di bebatuan. Tanahnya tipis, awalnya tumbuh, tetapi akhirnya mati dalam sekejap karena tidak ada iman. Kalau orang yang jatuh di dalam kecemasan, orang yang jatuh dalam ketakutan, orang yang tidak punya pengharapan, hidupnya ngelokro, itu bisa diibaratkan seperti halnya ketika kita menabur benih di semak yang berduri. Nah, untuk tanah yang subur, itu untuk siapa? Untuk para murid Yesus. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, dalam hidupku, kira-kira benih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita masing-masing, itu kadang kita tabur di mana? Apakah kita tabur, kita tanam di tanah yang subur, atau di bebatuan, atau di semak-semak yang berduri? Yang tahu adalah hati kita masing-masing, hidup kita masing-masing. Tetapi seperti halnya dengan Daud tadi, Allah mengampuninya di dalam pertobatan. Maka sekeras-kerasnya hati kita percaya bahwa Tuhan itu juga akan memberikan tanah yang dapat kita olah menjadi tanah yang subur. Kalau dalam diri kita sungguh-sungguh setiap hari mau untuk berefleksi, melihat kedalaman diri kita di dalam cara kita bertindak. Apakah aku
ketika diberi benih oleh Tuhan itu sungguh-sungguh aku rawat, aku tanam, aku rawat dengan penuh kesetiaan, dengan penuh iman, atau kadangkala benih itu aku abaikan. Maka marilah kita mohon rahmat dari Tuhan, supaya benih yang Tuhan berikan kepada kita dan tanah yang sudah Tuhan berikan kepada kita sungguh-sungguh dapat kita rawat secara baik dan benar, supaya nanti benih itu akan dapat tumbuh subur dan berbuah bagi sesama kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala